Selamat malam Mbak Eli dan Mbak Yanti. Malam hari ini kita akan Selamat malam. Malam hari ini kita akan membahas modul 5 yaitu resiko dan investasi. Tapi sebelum kita bahas modul 5 yaitu resiko dan investasi, nanti saya akan bahas dulu soal latihan yang kemarin ya, yang keputusan investasi kemarin. Karena kemarin juga punya saya itu juga ada yang salah ya, sudah dikoreksi oleh Mbak Eli juga, terus Mbak Ana juga kemarin sempat bilang kok ada yang salah. Oh ya, saya cek dan memang betul ada yang salah. Setelah nanti kita bahas soal latihan, uh, kita akan masuk ke modul 5. Yang pertama adalah risiko dan keuntungan, kemudian operating risk dan ketidakpastian arus kas, dan yang ketiga adalah risiko dalam konteks CAMP ya. Untuk yang ketiga ini ya, risiko dalam konteks CAMP, malam ini belum bisa saya jelaskan. Jadi saya masih coba memahami lagi, jadi nanti saya bisa sampaikan ke teman-teman lebih jelas gitu. Saya takutnya kalau dipaksakan malah nanti salah keliru. Jadi saya pending dulu ini ya, masih PR buat saya. Oh, juga masih ada PR ya dari Mbak Eli kemarin yang menanyakan mengenai model apa kemarin Mbak, R apa itu ya. Nah, itu juga belum bisa saya jawab sekarang ya. Langsung aja saya akan bahas soal latihan. Mungkin perlu saya tampilkan dulu soalnya yang kemarin itu. Jadi kan ada dua soal. Soal pertama sudah dibahas ya. Kemudian soal kedua itu ada PT Swadaya awal tahun 2010 mempertimbangkan sebuah proyek dengan investasi 1,3 M. Dana tersebut sebesar 200 diperuntukkan sebagai modal kerja, sisanya modal tetap. Kemudian umur ekonomis proyek diperkirakan 6 tahun ya, dengan nilai residu 150 juta. Berikut proyeksi penjualan pada tahun 2010 itu 400 juta, tahun 2011 600 juta, tahun 2012 750 juta, dan seterusnya sampai 2015. Kemudian untuk struktur biaya 40% adalah biaya variabel. Kemudian untuk biaya tetapnya 50 juta per tahun ya. Kemudian pajaknya 30% dan keuntungan yang diharapkan adalah 17%. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah proyek ini layak atau tidak layak? Kemarin sebetulnya kita sudah bahas sampai metode ARR dan itu ya, payback period ya, tapi mungkin malam hari ini akan saya kembali ulang karena ada yang kekeliruan ya, sambil mengingat lagi. Di langkah pertama kita perlu membuat tabel ini ya, tabel laba dan cash flow ya, ada 1 sampai 6 karena usia investasinya 6 tahun ya. Kemudian kita isikan salesnya, penjualannya ada 400, 600 dan seterusnya. Kemudian kita kurangi dengan variable cost, yaitu besarnya 40% dari penjualan. Kita sudah hitung kemarin. Kemudian untuk fixed cost atau biaya tetapnya 50 juta, penyusutan 158 juta ya. Nah, 158 juta ini dihitung dari ini, dari investasi dikurangi modal kerja, kemudian nanti ketemunya modal tetap. Nah, modal tetap dikurangi nilai residu, nah ketemunya adalah 950. Nah, 950 itu kita bagi 6 tahun menjadi 158.000 ya. Sekian sebetulnya ada komanya ya, tapi dibulatkan aja jadi 158 ya. Nah, kemudian kita masukkan ke ini ya, ke penyusutannya 158.
Nah, kita jumlahkan semua biaya, kemudian ketemu total cost ya. Total cost-nya untuk tahun pertama 368. Hmm, Nah, dari total cost ini dikurangkan ke penjualan, ketemu earning before tax atau pendapatan sebelum pajak. Nah, setelah itu dikurangi dengan pajak 30%, ketemu EAT ya, earning after tax. Nah, setelah itu kita tambahkan penyusutan, nanti akan ketemu eh, cash flow ya, cash flow pada tahun pertama. Demikian juga sampai dengan tahun ke-6. Kemarin kelirunya itu di tahun ke tahun kelima ya kemarin, tahun keempat. Kemarin kelirunya di tahun keempat ya, benar ya. Ya. Oke, tapi sudah dikoreksi. Jadi cash flow-nya untuk tahun pertama 180.400.200, tahun kedua 264.400, tahun ketiga 327.400 dan seterusnya. Oke. Nah, pertama kita cari menggunakan ARR dulu ya, accounting rate, apa kemarin sih katanya, accounting rate of return ya. Nah, itu caranya kita jumlahkan semua, kita ya jumlahkan semua EAT, kemudian kita bagi 6, kemudian dibagi nilai investasi ditambah nilai residu dibagi 2 ya. Jadi rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi dan nilai residu. Nah, ketemunya yaitu 23,37%. Ya, ini sebagian besar kemarin betul ya. Mbak Eli betul, Mbak Ana kayaknya kemarin juga betul ya. Ya. Mbak Ana atau Mbak Ani ya kemarin yang kumpul itu. Jadi ini ya 23,37. Nah, dari sini kita bisa katakan bahwa uh, investasi ini visible alias layak dijalankan ya. Karena di atas ekspektasi ya, ekspektasinya kan adalah 17%. Oke, jadi kalau menggunakan metode ARR visible ya. Nah, tapi belum tentu kita kalau menggunakan metode yang lain visible. Oke. Nah, kemudian untuk kedua adalah metode payback period ya. Nah, caranya itu kan pertama investasi 1,3 M dikurangi dengan cash flow tahun pertama, dikurangi lagi cash flow tahun kedua sampai dengan tahun keempat. Nah, sampai dengan tahun kelima sebetulnya sudah sudah impas ya, sudah impas tapi ada sisa. Nah, caranya menghitung, jadi ini dari tahun keempat ya, tahun keempat ditambah sisa sisa impasnya itu ya, sisa impas di tahun keempat dibagi dengan cash flow tahun kelima ya. Jadi 158.400 dibagi 390.400, nanti kita kalikan satuannya 1 tahun. Nah, ketemunya 4,41 tahun. 4,41 tahun. Oke. Kemarin Mbak Eli sama ya, Mbak. Saya cek dulu. Oh ya, betul ya Mbak ya, sama ya. 4,41. Cash flow tahun ke-6 782. Ya, terus punya saya berapa? Iya, 782. Oh, 400 ya. Eh,
Saya kok 600 ya? Waduh, harus salah lagi nih. Mbak, tunggu. Ya nggak mungkin 400 toh, Mbak. Kalkulator. Sebentar, salesnya berarti 1 dikurangi 608 392 dikali 30%. Kemudian dikurangi 392. Oh iya. Ini harusnya 4 ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Selisihnya cuma 200, nggak signifikan juga lah. Ya, nggak signifikan lah. Oke, karena selisihnya nggak begitu banyak ya. Jadi seandainya itu juga hasilnya juga nggak beda-beda jauh lah ya. Oke, oke ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita lanjutkan ke BIP ya. Salah nulis berarti saya ini. Oke, terus habis itu BIP jelas ya. Kita langsung ke NPV aja. Nah, di NPV ini kebetulan kemarin punya Mbak Eli yang karena sudah ngumpulin itu ada yang keliru. Nah, itu kan cash flow-nya itu kan 180 400 ya. Nah, tapi nggak tahu kemarin kok di tabelnya Mbak Eli itu 180 000 400 itu loh. Harusnya kan coba Mbak Eli dicek tabelnya itu, tabel penghitungan net present value-nya itu. Ya, itu kan punya Mbak Eli itu cash flow-nya ikuti contohnya Pak Jeffrey. Oh, yang kemarin itu ya. Oh, ya oke. Ya, jadi ini yang koreksian ini ya, yang benar ini. Jadi kan CF-nya kan cash flow-nya untuk tahun pertama 180 400 ya, bukan 180 juta 400. Oke. 180 400. Nah, kita kalikan diskon rate 17%. Oke, ini Anda jangan bingung ya. Yang ini ya. Yang ini itu adalah diskon rate 24%. Ya, 24%. Oke, jadi ini kan kalau kita kalikan yang diskon rate 17%, itu hasilnya negatif. Ya. Hasilnya adalah negatif 67.688. Oke. Nah, ini kalau kita lihat negatif itu kan sebetulnya tidak visible ya. Tidak menguntungkan ya, karena nilai net present value-nya untuk cash flow itu lebih rendah dari present value dari investment saat ini. Nah, kalau kita menggunakan metode NPV ini, investasi ini kita katakan tidak layak dijalankan ya. Oke, karena nilainya negatif ya, lebih kecil dari PV of investmentnya. Oke, itu yang NPV ya. Kemudian kita masuk yang ketiga adalah IRR. Oke. Nah, IRR itu kan kita pakai membandingkan dengan diskon faktor yang lain. Nah, kemarin Mbak Eli juga sempat tanya, Pak itu kok yang contoh sebelumnya itu ya, kok 24 kenapa? Sebetulnya
untuk diskon rate yang lain itu bebas ya, tapi ada aturannya. Yang pertama, sebaiknya jangan lebih dari 5%. Jadi kalau misalnya diskon faktor yang rendah itu 17%, yang tinggi ya 22% ya. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua gini, jadi kalau misal ini kan kita menggunakan diskon rate 17% itu kan hasilnya negatif, ya kan? Negatif 67. Nah, untuk diskon rate yang kedua, ya, yang kedua itu harus lawanannya. Kalau ini negatif, harus hasilnya positif, ya. Nah, kemarin kan saya coba pakai diskon rate yang 24% dulu. Nah, ternyata setelah dihitung hasilnya negatif juga, ya. Ya, negatif juga. Makanya kita nggak bisa pakai yang 24%. Ya. Artinya kita harus cari yang lebih kecil dari 17%. Karena kalau 24% itu sama-sama negatif. Harusnya positif. Nah, lalu saya coba dengan diskon faktornya 12%. Nah, 12% itu dari 17% dikurangi 5%. Ya. Oke, setelah saya cari 12%, ternyata hasilnya positif. Ya, hasilnya positif, yaitu 158.005,8. Ya, jadi selisihnya positif. Jadi kita bisa pakai 12%. Ya. Nah, jadi nanti rate rendahnya kita tulis 12%, rate tingginya kita tulis 17%. Nah, lalu kita masukkan ke rumusnya, ya kan. Rumusnya rate rendah ditambah net NPV, ya. NPV rate rendah dibagi total PV, ya. Total PV rate rendah dikurangi rate tinggi, ya. Total PV rate tinggi, kemudian kita kalikan 17% rate tinggi dikurangi rate rendah. Oke, pokoknya rumusnya kemarin ada ya, sudah tuliskan kan. Nah, kita tinggal masukkan aja, kita hitung. Nah, setelah hitung jadi 158.005,8 dibagi 1458005,8 ini karena ketemu kurang jadinya plus, ya, ditambah 67,688, ketemunya itu 0,1035, kita kalikan 5%. 5% ini dari 17% dikurangin 12%. Nah, ketemunya adalah 0,52%. Nah, kalau kita jumlahkan 12% ditambah 0,52%, hasilnya adalah 12,52%. Ya. Nah, kita lihat di sini lebih kecil, ya. Rate-nya lebih kecil daripada 17%, artinya tidak layak dijalankan. Oke, itu kalau menggunakan metode IRR. Kemudian metode yang terakhir PI. PI itu dari NPV 17% dibagi dengan PV investment. Nah, hasilnya itu di bawah 1, yaitu 0,947. Artinya investasi ini tidak layak dijalankan. Oke, seperti itu. Nah, sudah selesai ya pembahasannya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Mbak Eli? Masih bingung atau yang lain, Mbak Ani, Mbak Yanti? Oke ya. Jadi mungkin yang perlu diingat-ingat tadi mengenai IRR itu, ya. Itu untuk rate tinggi, rate rendahnya itu pokoknya harus, kalau yang satunya negatif, yang satunya harus positif. Kemudian selisihnya maksimal 5, ya. Oke. Tapi kalau yang dicontoh kemarin itu kan 6, ya, selisihnya kan 18% sampai 20%.
tapi nggak masalah. Tapi kalau Anda buat nanti 5 selisihnya 5% sudah boleh lah. Pokoknya intinya harus lain. Kalau hasilnya negatif, Anda harus cari yang positif. Karena kalau kita ngomong interpolasi itu kan artinya kita cari tengah-tengahnya kan. Nah kalau sama-sama negatif, jadi nanti kita nggak ketemu titik tengahnya gitu. Makanya harus dibuat positif dan negatif supaya ketemu titik tengahnya. Oke, seperti itu aja. Jadi besok kalau di ujian keluar, ini soalnya penting ya, soalnya ini penting. Anda harus bisa ya untuk penggunaan metode-metode ini. Ya, oke. Berikutnya kita masuk ke modul 5. Modul 5 itu judulnya resiko dan investasi. Nah, kalau yang kemarin modul 4 itu kan kita menghitung apa menilai keputusan investasi itu kan tidak tanpa memperhatikan resiko, ya kan. Pokoknya keuntungannya berapa tanpa melihat tingkat resikonya. Nah, kalau di modul 5 ini kita lihat resikonya. Nah, oke, yang pertama kita perlu menghitung tingkat keuntungan investasi. Ya. Misalnya diketahui tingkat keuntungannya 15%, kemudian probabilitasnya 30% ya, 0,30. Ada juga investasi lain ya. Tingkat ini investasinya sama, cuman kalau keuntungan 15% itu probabilitasnya atau kemungkinannya itu 30% gitu ya. Kalau mau tingkat keuntungan 20%, probabilitasnya 40%. Kalau mau keuntungan 25%, probabilitasnya 30%. Nah, ini ada data seperti ini. Kemudian kita disuruh mencari tingkat keuntungan investasi. Nah, tingkat keuntungan investasi itu kita simbolkan E dalam kurung R. Ya, E dalam kurung R itu artinya tingkat keuntungan investasi. Nah, caranya menghitung adalah total RI kali PI ya. Total tingkat keuntungan 1 dikali dengan probabilitas 1. Nah, kita tinggal kalikan aja. Jadi kalau ini kan 0,15 kita kalikan 0,3 ditambah 0,2 kalikan 0,4 ditambah 0,25 kalikan 0,3. Nah, kita jumlahkan. Nah, itu artinya tingkat keuntungan investasi sebesar 20% ya, atau 0,2. Nah, setelah itu kita menghitung tingkat resiko ya. Nah, tingkat resiko itu kita bisa simbolkan dengan ini ya, delta ya. Jadi kayak huruf O tapi ada ekornya ya. Nah, itu tingkat resiko atau kita sebutnya deviasi standar ya. Deviasi standar itu rumusnya ini, Anda bisa lihat di sini ya. Oke, di rumus 1.2. Jadi kalau kembali ke contoh tadi itu kan PI-nya adalah 0,3 ya. 0,3 kita kalikan ke tingkat keuntungan R-nya yaitu 0,15 dikurangi total atau tingkat keuntungan kan tadi 20% sudah kita cari kan. Nah, kita kurangkan kemudian kita pangkatkan 2, setelah itu kita kalikan dengan probabilitas yang pertama. Nah, berikutnya yang kedua yaitu 0,4 kita kalikan rate-nya atau tingkat keuntungan di yang kedua itu yaitu 0,2, kemudian kita kurangi 0,2 ya, kemudian kita pangkatkan. Ini 0 nih, hasilnya 0 ya. Nah, kemudian yang ketiga juga sama, P-nya 0,3 kita kalikan 0,25 dikurangi 0,20 dipangkatkan. Oke. Ini maksudnya setengah ini itu ya, diakarkan ya.
Nah, kemudian ketemu 0,0387. Coba saya mau ngecek ini. Anda silahkan ngecek juga ya, apakah ini hitungannya benar. Harusnya benar. Coba Anda ngecek juga benar nggak hasilnya. Mbak Ani tanya apa ya? Saya hitung nggak dapat, dan waktu saya tanya Pak Devi saya tunggu nggak ada jawaban. Yang mana ya Mbak? Ini ya pertanyaan ini. Oke, ya ini kita hitung juga. Yuk, sama-sama. Tuh, 0,05 kali 0,05 kita kalikan 0,3. Itu ke ke 0,00. Oh, sama kok Mbak. Itu sama, hitungan saya sama. Bener Mbak. Mbak, eh, ini bener kok. Jadi setengah ini maksudnya akar ya. Jadi ini sebetulnya setengah ini ya, ini nggak boleh simbolnya seperti ini. Harusnya setengahnya itu kecil di atas, 1/2 gitu. Iya, ini salah ini. Ini harusnya notasinya aja sih. Nah, setengahnya itu harusnya kecil, kayak kita nulis akar gitu loh ya. Harusnya 1/2-nya itu kecil di atas. Nah, itu artinya semua dijumlahkan, setelah dijumlahkan di akar. Ini hasilnya sama kok. Punya saya 0,03872983335. Ini kalau dibulatkan kan 0,0387. Ya. Jadi benar kok Mbak ini. Tingkat resikonya ini benar. Nah, terus gini. Dengan demikian dapat saja diperoleh dua kesempatan investasi yang mempunyai ER yang sama tetapi dengan tingkat keuntungan yang berbeda. Dalam keadaan tersebut kita dapat mengatakan bahwa investasi yang mempunyai tingkat deviasi tingkat keuntungan yang lebih tinggi mempunyai resiko yang lebih tinggi. Karena itu pemodal perlu memperhatikan ketidakpastian tingkat keuntungan atau ketidakpastian arus kas sebagai ukuran resiko. Nah, itu. Jadi tadi menghitung tingkat keuntungan sudah tahu, kemudian menghitung tingkat resiko sudah tahu, ya. Nah, saya mau kasih latihan nih. Oke. Nah, ini ada investasi A dan investasi B. Nah, Anda disuruh mencari ini tingkat keuntungan dan deviasi standar. Ya. Oke, langsung aja ya, langsung aja. Kita sama-sama menghitung. Ya. Nah, untuk menghitung tingkat keuntungan investasi itu kan ER ya. ERA itu total RI kali PI punyanya A.
Nah, jadi RI